Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Jika Papa tanya apa kabarnya, kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba Bapak tes ya. Apa kabarnya kalian semua? Iya, baik. Semoga kalian dan keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa, walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Agustus, tepatnya di pertemuan keempat. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi keempat yang berjudul fungsi alat-alat komputer. Oke, di sini akan Bapak terangkan, silakan kalian simak dengan baik ya. Komputer terdiri dari beberapa macam alat. Alat-alat itu memiliki nama yang berbeda-beda. Fungsi alat-alat itu pun berbeda-beda pula. Sebagai contoh, monitor berfungsi menampilkan gambar. Printer berfungsi mencetak tulisan dan gambar. Apa fungsi alat-alat komputer yang lain? Mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mengenal dan mampu menggunakan perangkat komputer. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian bisa kenal dan bisa menggunakan perangkat komputer. Oh ya, seperti biasa sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya, agar pelajaran yang kita pelajari bisa dicerna di otak dan bisa kita pahami dengan baik. Silakan kalian membaca doa belajar yang ada di layar HP kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita mulai ya materinya. Perhatikan perangkat-perangkat berikut ini. Nah, kalian perhatikan. Yang pertama ada monitor. Ini bentuknya persegi 4. Dia adalah layar monitor. Bentuknya seperti televisi di rumah ya. Ya, ini adalah monitor. Yang kedua adalah CPU. Tulisannya memang CPU, tapi karena ini dari bahasa Inggris, maka kita menggunakan bahasa Inggris. Pengucapan bahasa Inggris yaitu C dibaca C, P dibaca P, dan U dibaca U. Jadinya CPU. Bagus. Terus yang ketiga, ada keyboard. Tulisannya memang keyboard, tapi sekali lagi karena ini dari bahasa Inggris, maka kita harus mengucapkannya dengan bahasa Inggris pula, yaitu keyboard. Coba kalian ulang. Keyboard. Pinter. Yang keempat, nah, bentuknya seperti tikus ya. Kecil dan bisa dipegang dalam satu tangan. Yaitu namanya apa? Iya, betul, mouse. Dibacanya adalah mouse. Nah, lalu yang kelima. Ini ada dua ya, di kiri dan di kanan. Ini fungsinya untuk mengeluarkan suara atau memperbesar suara. Namanya adalah, betul, speaker. Ya, dibacanya speaker. Yang terakhir, yang keenam ada ini, alat untuk mencetak kertas dan mencetak tulisan dan gambar ke dalam kertas. Namanya adalah, iya, betul, printer. Kalau ini keyboard untuk mengetik, ini mouse untuk menunjukkan perintah atau memasukkan data melalui pointer yang kita tuju, atau membuka program juga bisa menggunakan mouse, dan printer ini untuk mencetak tulisan dan gambar ke dalam kertas. Oke, kita lanjut. Pada seperangkat komputer terdapat ada 6 perangkat. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada CPU, yang ketiga ada keyboard, yang keempat ada mouse, kelima ada printer, dan keenam ada speaker. Yang pertama, monitor. Alat ini bernama monitor. Monitor berguna untuk menampilkan gambar, video, suara, dan teks.
seperti televisi ya. Dia bisa menampilkan gambar, video, suara, dan juga ada teksnya. Teks itu adalah tulisan. Nah, ingat, ketika kalian menatap monitor, jaga jarak aman ketika menatapku. Nah, baik monitor maupun televisi di rumah, kalian harus menjaga jarak ketika melihatnya atau menonton TV atau menonton monitor. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, mata kalian bisa rusak. Makanya harus menjaga jarak minimal 2 meter. Oke, dengan monitor, kita dapat melihat dan membaca informasi pada komputer. Jadi, segala informasi yang diproses oleh komputer, segala informasi atau data yang akan dihasilkan oleh komputer, itu ditampilkan melalui monitor. Nah, ini bentuk monitornya. Ini monitornya dan ini adalah gambar yang dihasilkan oleh monitor. Tuh ya. Nah, nanti kita bisa melihat hasil pekerjaan kita melalui monitor. Nah, ketika akan menyalakan komputer, nyalakan monitor terlebih dahulu. Tekan tombol utama monitor. Tombol utama disebut tombol power. Nah, ini yang disebut tombol utama monitor. Disebut juga tombol power. Ini ya, bentuknya bulat. Biasanya ada di ujung, di pojok-pojok ya biasanya. Ditekan ini dulu, dipencet, baru nanti monitornya menyala. Nah, ketika monitornya menyala, tampak lampu monitornya. Nah, ini ada lampunya warna kuning. Ya, ketika ini tombol powernya dipencet, nanti ada lampu kuning. Di sini, kalau lampu kuningnya hidup, artinya monitornya sudah menyala. Yang kedua ada CPU. CPU adalah mesin. Tanpa CPU, komputer tidak dapat bekerja. Setelah monitor dinyalakan, tekan tombol utama CPU. Nah, jadi setelah monitor tadi, tombol powernya kita tekan, dan monitornya nyala, yang kedua adalah yang harus kita tekan adalah tombol power CPU. Nah, tombol power CPU adalah ini. Tombol utamanya ya. Tombol utama atau tombol power kita tekan sekali, pencet, srit. Jika kita pencet, tunggu beberapa saat. Setelah CPU menyala, tampak monitor mulai bekerja. Nah, ini adalah lampu CPU-nya ya. Ketika kita memencet tombol power, maka akan ada dua lampu di sini. Lampu hijau dan lampu merah. Lampu hijau artinya CPU telah hidup. Kalau lampu merah artinya CPU sedang bekerja. Ya, ini lampu CPU menyala. Dan ingat, kalau punya komputer harus dirawat dengan baik ya. Yang ketiga ada keyboard. Nah, ini bentuk keyboard seperti papan ketik ya. Berisi huruf dari A sampai Z dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Ini untuk mengetik nama, tulisan, cerita, dan lain-lain. Keyboard berwujud seperti mesin ketik. Keyboard digunakan untuk menulis huruf dan angka. Tombol A untuk mengetik huruf A, tombol 1 untuk mengetik angka 1. Ya. Jadi kalau kalian mau ngetik nama, kalian cari di sini hurufnya. Misalkan namanya Fajar, berarti huruf F tekan F, huruf A tekan A, huruf Z tekan, lalu huruf A, lalu huruf R. Nanti akan muncul di monitor tulisan Fajar. Oke. Dan seperti biasa, kalau kalian mempunyai keyboard harus disayangi ya. Kata dia tuh, sayangi aku. Yang keempat ada mouse. Alat ini namanya mouse. Mouse berguna untuk menggerakkan pointer. Pointer adalah penunjuk. Nah, pointer ini contohnya nih. Nih, tanda panah. Ini yang Bapak gerakan sekarang nih, yang Bapak gerakan naik turun tuh. Ini adalah pointer namanya ya. Coba kamu gerakan mouse. Nih, Bapak gerakin mouse tuh. Pada monitor pointer tepat ikut bergerak. Bapak gerakin mouse ke kiri, pointer ke kiri. Bapak gerakin mouse ke kanan, pointer ke kanan. Gitu ya. Pointer bergerak ke kiri dan kanan, ke atas dan ke bawah. Tuh ya, seperti ini tuh. Ini adalah tampilan desktop komputer setelah komputernya menyala. Ini contoh mouse-nya ya, kecil ya. Dia ada buntutnya seperti tikus ya. Nah, ini adalah deskripsi lebih dekat tentang mouse. Mouse itu mempunyai 3 tombol. Mouse memiliki 3 tombol. Satu tombol kiri, ini tombolnya. Satu tombol kanan, ini tombol kanan. Dan satu tombol penggulung.
Nah, ini tombol penggulung. Penggulung itu artinya bisa menggulir konten naik dan turun ya. Ininya bisa diputar-putar pakai jari telunjuk kalian bisa diputar-putar naik dan turun. Ya, jadi ada 3 tombol ya, tombol kiri, tombol kanan, dan tombol penggulung. Ingat ya, jangan sampai lupa. Nomor 5, ada printer. Printer adalah mesin cetak. Printer dapat mencetak tulisan pada kertas. Printer dapat pula mencetak gambar. Nah, untuk mencetak tulisan pada kertas atau untuk mencetak gambar, kita bisa menggunakan alat printer. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh hasil kertas yang sudah di-print. Dia ada tulisannya dan ada gambarnya, ya. Nah, tapi ingat, sebelum mengeprint, siapkan kertas sebelum mencetak. Taruh kertasnya dulu di sini, nanti setelah ada kertasnya baru nanti kalian bisa print, nanti kertas keluar, nanti kertas pas keluar ada tulisan dan ada gambarnya gitu. Canggih ya. Yang keenam ada speaker. Speaker adalah alat pengeras suara. Dengan speaker, suara dapat terdengar seperti musik dan film. Nah, jika kalian mau menyetel musik di laptop atau di komputer, kalian biasanya kalau komputer biasa itu harus ada speakernya supaya suaranya keluar. Tapi kalau di laptop itu tidak perlu karena di dalam laptop itu sudah ada speakernya. Speakernya tertanam di dalam laptop, bentuknya kecil ya. Nah, biasanya ada di samping laptop atau ada di atas laptop. Nah, ini contoh speakernya ya. Kecilkan suaraku agar suaraku tidak berisik. Suara speaker dapat diatur, dipelankan, atau dikeraskan dengan cara memutar tombol volume. Suara speaker dapat diatur, dipelankan, atau dikeraskan dengan cara memutar tombol volume. Nah, ini tombol volumenya. Bisa diputar ke kiri untuk mengecilkan dan diputar ke kanan untuk mengeraskan suaranya. Ya. Dia speaker pasti minimal ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ingat etikanya, pergunakan komputer dengan hati-hati, bertanyalah pada orang yang lebih tahu sebelum menyalakan komputer. Selanjutnya, ada media simpan. Hasil pekerjaan kita berupa data yang harus direkam atau disimpan. Untuk menyimpannya dibutuhkan disket, CD, dan flash disk. Ada disket. Disket berbentuk persegi. Nah, ini disket, bentuknya persegi. Warna disket bermacam-macam. Masukkan disket ke dalam disk drive, tampak lampu berkedip-kedip, itu pertanda disk drive bekerja. Ini adalah media simpan yang bernama disket, tapi disket ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, karena ini sudah jadul ya. Ini sekitar tahun 2000 sampai tahun 2008 adanya, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Sekarang orang-orang telah menggunakan CD, ya. Kalau ini masih banyak, sekarang masih kita jumpai di banyak tempat. CD berbentuk bundar dan tipis. CD berwarna perak. Masukkan CD ke dalam CD-ROM, tampak lampu berkedip-kedip, itu pertanda CD-ROM bekerja. Nah, ini media simpan juga, bisa menyimpan film, lagu, data, dan lainnya. Yang terakhir ada flash disk. Flash disk bentuknya bermacam-macam, warna flash disk pun bermacam-macam. Nah, ini bentuk flash disk ya. Ini ada kepalanya yang akan dimasukkan ke dalam komputer. Nah, ini. Walaupun kecil, aku dapat menyimpan banyak data. Walaupun bentuknya kecil dan bisa dimasukkan ke dalam kantong sekalipun, tapi dia mempunyai ukuran yang besar. Dengan mempunyai ukuran yang besar, dia mampu menyimpan banyak data. Untuk menggunakannya, flash disk ditancapkan pada port USB. Port USB terdapat pada CPU. Nah, ini port USB. Flash disknya ditancapkan pada port USB. Biasanya ada di belakang CPU ya. Silakan yang punya CPU di rumah, kalian bisa melihat belakang CPU-nya itu ada lubang atau port untuk menancapkan flash disk ya. Sekian dari Bapak, untuk tugasnya akan diberikan di video selanjutnya. Terima kasih.